Welcome to Memutus Rantai Podcast bareng gue Anissa. Gue Yuda, dan kali ini kita bersama. Hai, aku Feli. Hai, aku Olivia Luis. Hari ini kita akan membahas apa Mbak Nisa? Kita mau bahas tentang topik yang susah banget ya kalau gue ya. Kalau Feli sih enggak kayaknya ya. Kalau Feli sih udah fire ya. Fire, financial independence, retire early. Ini topik yang anak muda tuh katanya zaman sekarang ya pengen pensiun umur 30. Betul. Pengen pensiun umur 40. Fire udah ini 36 nih, gimana nih? Fire ini kisah nyata atau cuma dongeng aja? belaka. Ya. Gimana? Gue mau nanya ke Cifeli dulu. Ci, lu dalam ukuran Fire, lu tuh udah sampai sejauh mana? Udah tercapai kah atau baru berapa persen? Nah, menurut gue ya, kok gue langsung emosi. Tenang. Enggak, ngomongin fire tuh tentang kayak, kita ngeliat fire kayak apa nggak sih? Oh ya. Boleh. Iya, Buat ya lu nggak apa? sih? Kayak buat Boleh. gue, ketika gue bisa melakukan sesuatu bukan untuk uang lagi. Oke. Itu definisi fire ya, yang menurut gue lah, misalnya teorinya ya berbeda-beda ya. Kalau menurut kalian apa? Gue ngikutin lu aja sih. Gue percaya aja lah, yang followersnya paling banyak di antara kita dia. Jawab aja nih, baru nih, Cil, Payo Tolong, Cil. Kalau aku sih Definisi nih. sesimpel gak perlu kerja lagi udah bisa menghidupi diri dari passive income gitu. Jadi ibaratnya kalaupun cari aktif income itu bukan kebutuhan lagi karena memang Suka gitu ya. suka legacy dan lain-lain. Nah ini sebenarnya definisi umum ya, kalau definisinya Olive ya, bahwa kita nggak usah kerja lagi, hidup dari passive income, bisa itu kontrakan, bisa itu investasi, bisa itu hal-hal lain lah, bisnis atau mungkin warisan orang tua ya soalnya kan? yang kerja kita dapat pasif gitu. Termasuk ya, termasuk itu passive Nah itu, income. untuk mendapatkan hidup dari passive income udah di berapa persen? Udah 100% kah? Belum. Ya, ragu gitu gue jawabnya. Nah, karena gini. Karena ternyata semakin kesini, tentunya ya life cycle ya. Ketika betul, life cycle, setuju. ternyata kan pasti banyak kebutuhan yang akhirnya bertambah. Life cycle tuh maksudnya ketika anak udah bertumbuh, punya anak, anaknya makin gede gitu Iya, ya? jadi pasti beda lah. Ketika kita misalnya baru nikah, mungkin tadinya tujuannya adalah punya sekian. Punya anak satu, dihitung ulang, oh ternyata jadinya sekian. Punya anak dua, oh ternyata jadi sekian. Seiring berjalannya waktu, oh kayaknya kuliahnya di sini aja, jadinya sekian. Iya, berarti itu nggak akan pernah 100%. Iya, jadi ibaratnya lanjut terus. Iya, karena tujuan tiap akhirnya. mungkin beberapa tahun sekali mungkin kan kita udah punya pandangan yang berbeda terhadap hidup gitu. Kalau dalam situasi hari ini, hari ini doang nih, nggak Dia mikirin pengen yang angka nantinya, soalnya, angkanya Ci. berapa persen? Kasih. Berapa ya? Kan Belum lah. untuk jadi Tabungan fire pensiun kan nggak, kalau jatuhnya untuk jadi kan? fire Ini maksudnya sebenarnya- passive income ya kan kita ngomongnya? Iya, Passive income yang maksudnya? passive income untuk memenuhi Kamu kebutuhan hidup. nanyanya sekarang total asetnya udah berapa persen mencapai fire atau passive income yang kami miliki sudah bisa menghidupi berapa persen dari kebutuhan? Dua-duanya deh. Ya, satu aja. Ya satu yang pertama deh. Aset aja. Aset aja. Kan soalnya kalau ngomongin fire kan kita ngitung kayak kita perlu ngumpulin uang berapa Iya, dan uang iya. ini ditaruh ke some place yang menghasilkan passive income kan. Masih Kadang kan jauh, kita masih bisa jadi taruhnya di saham yang nggak menghasilkan passive income Betul. kan. Jadi Iya. asetnya Kayak aja. di Goto tuh kan nggak ada passive income-nya. Masih Iya. jauh dari target kita, masih jauh. Masih jauh dari target. Jauh tuh mungkin kayak 75% gitu ya. Masih jauh. Udah Tadi gue 100% dimarahin suami ternyata. gue. Lu berapa, Ci? Jadi gue tuh bikin dana pensiun atau target fire tuh ada 3 level. Level pertama tuh yang paling tinggi lah gitu kan. Ya pelan-pelan awalnya level ketiga dulu, 2, terus sekarang 1. Nah dari 1 ini mungkin sekitar 60% lah dari yang 1 ini. Oke. Tapi again itu kan target aset dan bukan, dan semuanya masih taruh di yang kripto, saham, bukan taruh di Yang capital gain ibaratnya. capital gain, bukan yang menghasilkan passive income. Karena gue aja maksudnya nggak bisa melihat kapan ya gue bakal berhenti kerja, karena it's just kayak suka aja gitu. Oke, Kalau kalian? Gue kan selalu nyatet pengeluaran gue ya. Kemarin tuh gue baru tahu, oh ternyata gue dalam setahun tuh pengeluaran gue segini. Waktu gue tahu ini kayak gue jauh deh dari fire deh. Nah iya, gue ngerasa kayaknya untuk mencapai aset yang dibutuhkan untuk fire, gue nggak ngelihat itu dalam 3-5 tahun ke depan masih jauh banget gitu. Oh iya, kan fire-nya kan Iya. pensiunnya masih. Iya, cuma kan banyak yang bilang kayak 30 tahun udah fire, 35 udah fire gitu. Untuk yang kesana kayak gue merasa masih berat gitu. Jadi yang mau gue tanya lanjutannya adalah menurut lo... Tapi gue belum jawab. iya. Boleh kasih jawab dulu kali. Lo gimana bisa? Gue mau ngelanjutin Olive tentang life cycle itu, bahwa ternyata hidup itu kalau punya anak nggak makin murah.
itu tuh gue pikir kayak oh kalau udah anaknya nggak pakai diapers berarti gue punya dong budget yang sebelumnya pakai diapers jadi buat yang lain. Enggak, anaknya makin gede makannya aja makin banyak, kayak makannya lebih banyak daripada gue. Abis itu mau ini itu gitu ya, aku pengen les ini, aku pengen les itu, ternyata kebutuhannya tuh makin tinggi, jadi angka FIRE-nya tuh jadi makin jauh gitu Yud. Karena ya udah dia SMP pasti kebutuhannya beda lagi, dia SMA kebutuhannya beda lagi, kuliahnya jadi pengen di mana jadi beda lagi. Sebatasnya itu tadi kan dulu misalnya waktu punya penghasilannya berapa, kepikirannya oh ini siapin dana pendidikan misalnya kampusnya di sini gitu. Kita udah tahu kan angkanya, seiring berjalannya waktu 5 tahun lewat, 8 tahun lewat, ngelihat minat bakat anaknya, ngelihat dan lain-lain, itu bisa berubah gitu. Oh ternyata nanti misalnya pindah ke sini aja, berarti kan ada gap yang harus kita tutupin. Oke. Nah, yang mau ditanya lanjutan adalah ini, menurut lu semua orang bisa FIRE atau enggak? Nah, again kayak balik ke definisi FIRE sih. Kalau misalnya definisi FIRE-nya adalah berapa passive income yang dimiliki untuk kemudian dia nggak usah kerja lagi. Kalau pengeluaran dia cuma 2 juta per bulan ya, mau hemat hidup sehemat-hematnya, passive income cuma 2 juta per bulan itu mah bisa-bisa aja gitu kan. Cuma maksudnya tergantung gaya hidup yang dipilih juga berarti ya. Kayak lo mau FIRE yang seperti apa gitu. Mungkin FIRE juga ada level-levelnya. Kalau FIRE-nya pengen keliling dunia ya kerjanya berat. Gitu. Dan FIRE gue juga baru belajar nih. Ternyata angka FIRE tuh bertumbuh gitu loh. Kayak dulu gue mau sekolah anak di sekolah swasta aja lah, tapi selalu punya uang sebaik itu pasti banyak juga kan yang menggoda kayak masih segitu doang, kenapa nggak sekolah di ya kayak Tapi justru yang lebih penting daripada pengeluaran itu gap antara penghasilan lo sama pengeluaran lo. Karena kayak kalau gajinya UMR nih, tapi tinggal di rumah ya kan, pakai mobil bokap ya. Kalau weekend bensinnya diisiin. Agak aneh sih tuh gaji UMR bokapnya punya mobil agak aneh sih. Gaji gue UMR loh pertama kali. Gaji pertama gue UMR loh. Terus kayak ini gue di Jakarta, kosan gue dibayarin bokap gue, tiap kali ke Bandung digantiin duitnya gitu. Jadi gue UMR bisa nabung Yud. Jadi yang penting tuh gapnya, bukan berapa besar penghasilan atau berapa kecil pengeluarannya. Ada gapnya apa enggak? Gapnya itu kan yang pada akhirnya bisa diinvestasikan untuk si FIRE. Tapi kalau pertanyaan lo tadi, gue sih nggak bilang iya ya. Karena kalau kata anak gue, divine normal gitu kan. Kita ngerasa kayak gue aja mikir dulu setiap orang yang baru kerja pertama kali itu gajinya UMR. Gue mikirnya gitu. Terus ternyata kok enggak sih? Kok ada orang-orang yang kerja pertama kali dan gajinya nggak UMR, bahkan udah kerja bertahun-tahun gajinya nggak UMR gitu. Nah itu aja kan udah mempersulit ya, jadi satu variabel yang bikin dia pasti lebih sulit FIRE dibandingkan orang-orang yang mungkin lulusan luar negeri, kerja pertama kali gaji lo sekian kali UMR, path-nya udah beda, di umur sekian gajinya udah berapa ya. Pasti akan lebih mudah lah untuk lo menyisihkan uang gitu. Kalau kalian pada mau nambahin? Iya, setuju sih. Sama kan itu udah banyak. Jadi maksudnya nggak semua orang perlu FIRE. Bisa FIRE. Nggak semua orang bisa, Mbak. Nggak Nggak semua bisa orang retire early tapi gitu. Apakah semua orang perlu untuk FIRE? Ya enggak juga ya kan? Enggak juga gitu. Dan nggak apa-apa juga kan kerja sampai umur tertentu masih Ya nggak kerja apa-apa, itu kan pilihan hidup masing-masing. Ada orang yang memang ya nggak apa-apa, dia mau kerja terus. Ya sekarang gini deh, kadang ya aku ngelihat gini, Feli waktu itu pernah pergi ke Jepang kan, Feli terus aku lupa deh, kamu beli apa makanan nenek-nenek gitu yang jual. Terus aku bilang kayak gini, ini kalau di Indonesia pasti udah dihujat, anaknya nggak ngurusin orang tuanya. Gitu. Padahal di luar negeri itu hal yang lumrah, orang-orang umur segitu mereka nggak suka, aktif bekerja bahkan untuk supaya nggak pikun gitu. Tapi kalau di Indonesia coba lu lihat kayak gitu, pasti anaknya yang dihujat. Nih anaknya nggak tanggung jawab nih sama orang tuanya, sampai orang tuanya masih dagang, bla 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 segala macem gitu. Jadi mungkin memang ada orang-orang yang masih pengen kerja, punya aktif berkegiatan sampai tua gitu, itu kan pilihan. Kalau gue sih ogah ya. Tapi gitu. Kalau bisa dari umur 30. Nggak 30 juga. Tapi pas kerja pertama kali tuh gue kayak, gue suka banget kerja, gue akan kerja selamanya. Gue tuh suka banget jadi jurnalis, kan dulu gue jurnalis ya, kayak gue bakalan melakukan ini forever gitu kan. Umur 30 kayak boleh nggak gue nggak kerja aja kan, males banget, capek. Lu kalau masih jadi jurnalis bisa jadi tamunya di Bocor Alus lu Mbak. Enggak dong. Enggak dong, cita-citanya menjadi Najwa Shihab aja ya. Jadi siap ya, bukan Bocor Alusnya ya? Bukan. Jadi host ya. Jadi ya itu sih, gimana kayak seiring dengan berjalannya usia, pemahaman lo tentang pensiun tuh jadi berubah gitu. Pensiun tuh mau ngapain ya gue? Kalau dulu kan kita mikirnya pensiun mau apa? Mau traveling keliling dunia. Sekarang gue tanya, duitnya mana?
ya kan? Pensiun diem di rumah aja belum tentu lu mampu membiayai hidup lo sendiri. Ini lagi mau pensiun Biaya keliling kesehatan. dunia, ya kan? Iya. Belum biaya kesehatan. Emang kalau udah pensiun lo nggak bayar listrik kan tetap bayar listrik gitu. Nah hal-hal itu yang Mungkin baru bisa pensiunnya dari habis itu seiring jadi waktu. orang Baduy. Jadi nggak perlu nggak bayar listrik. Semua dari alam. Bisa juga sih. Nyalain api. Nah ini pernah ada yang nanya gue. Ah. Bisa kok pensiunnya di kota kecil aja. Kayak Iya. kemarin kan kita ke Iya. Salatiga Oh, tuh Salatiga ya. bagus banget. Salatiga tuh kan bagus banget bagus alamnya, banget. terus murah banget mampus segala-galanya gitu. Ini bisa buat jadi kota pensiun nih Ya. gitu. Tapi terus ada yang DM gue pas gue di Salatiga itu. Jadi milih mana Kak, di kota kecil biaya hidup rendah, indah alamnya, tapi lo nggak punya akses ke kesehatan yang sebagus Jakarta. Oke. Terus Oh. gue kayak, ya, Bener juga. iya kan? Coba lo bakal pilih apa? Terus ya selain itu kan gini, aku juga sama suami pengen banget gitu ya kayak pas tua kita berdua gitu misalnya di Bali tapi yang bukan yang kayak Canggu gitu-gitu Iya, ya, iya, tanahnya iya. masih murah. Habis itu waktu itu kita di villa nih ceritanya nih masih relate sama gitu. Terus kita lagi lewat jalan kaki kan nyari makan. Terus ada yang masih bakar sampah gitu loh. Terus aku tanya sama mama sama suamiku, tapi aku nggak bisa juga sih kalau misalnya pensiun tetangga bakar tinggal di sampah. kota, di daerah yang tetangganya masih bakar sampah gitu. Oh. Nah, lu tuh nggak perlu nanya gua Salatiga atau apa gitu. Karena gua sekarang di Citayam. Di tengah gua di Citayam. Belum kota besar juga gua. Sorry. Kadang belum tentu juga bisa di kota kecil gitu loh. Iya, karena Iya, betul. terbiasa sama akses Jakarta juga kan. Iya, kayak rumah sakit tuh ngeng dari rumah gue tuh 3 menit gitu. Itu rumah sakit gede gitu, chain rumah sakit gede yang segala macam ada, dokter spesialis sampai yang aneh-aneh pun Iya. ada gitu. Kalau lo pilih apa? Tapi the fact bahwa kita mempunyai pilihan itu, maksudnya gue bisa nih memilih untuk, maksudnya pilihan bahwa gue mau ke kota kecil, ayo, gitu, tapi kayak lagi udah bosen kita pindah balik kemana gitu, itu sih yang berharga dan itu yang gue mau Iya. gitu loh, instead of kayak menetap di situ dan for good di situ. Tapi kan kalau fire di kota kecil, angka fire kecil. Iya. Itu kayak kalau itu kan yang volunteer kita di Salatiga kan dia kan kemudian memang memilih untuk yang Coach Cece itu Iya, loh, iya, dia iya. memang memilih untuk tinggal di situ karena dia hidup murah dan segala macam, tapi income-nya dari nasional kan dan jadinya dia bisa keliling-keliling dunia setiap tahunnya. Enggak lah, menurut aku pilihan sih, kalau aku anaknya anak kota sih, jadi kalau aku Gue gak kebayang sih di Salatiga lebih dari 2 hari nih gue mau Iya, ngapain nih. liburan aja lah ya, kita Iya, menyumbang iya, iya. kepada ekonomi lokal gitu ya. Tapi, Bener sih, bener-bener. tapi pilihan lah, maksudnya ada Iya. yang bisa di kota kecil, ada yang anak kota gitu kan. Ya kan lo ninggalin Jakarta kan ninggalin semua akses-akses yang mudah didapat dari Dan sini ninggalin juga. teman-teman, Betul. ya kan. Dan itu sih ngelanjut pertanyaan Mbak Nisa yang tadi soal karyawan bisa fire atau enggak, kan ternyata dibanding yang bisa kayaknya lebih banyak yang nggak bisa Nggak ya. bisa, iya. Iya. Jadi harusnya kalaupun belum bisa juga nggak harus dipusing Berkecil hati segitunya gitu ya, ya. benar ya? Nggak, yang gue heran tuh gini, soalnya gue pernah meriset kan kayak, kenapa sih orang pengen fire-nya tuh di umur 30? Gitu. Iya, Kenapa sih bener-bener. kayak, emang kenapa kalau lo pensiun umur 40, 50, 60 atau bahkan nanti-nanti? Karena ya, nih kalau misalnya gue pernah ngitung, kalau misalnya di umur 25, kita nabung sebutlah 15 juta lah per bulan ya, which is gede banget kan. Nabung, sampai umur 40, uang kita tuh sekitar 1,5 M. Oke. Ya, 1,5 M. Nah tapi kalau kita, ini kan 15 tahun nih, dapat 1,5 M. Nah kalau kita nunda fire-nya sampai 10 tahun lagi aja, uang kita tuh bisa jadi kayak Iya. 5 M. 5 M. Jadi 10 tahun, 15 tahun pertama dapat 1,5 M, 10 tahun berikutnya itu pertambahannya dari 1,5 sampai 5 M. Iya. Oke. Dan sedahsyat itu kayak, kenapa lu, kalau lu stop kerja, kan uang yang lu taruh Iya. untuk fire kan berhenti kan? Iya. Compound interest-nya berhenti Compound-nya kan? berhenti. Dan lu tambah 10 tahun lagi aja, kalau lu doing something yang you really like, penambahannya drastis banget. Bener banget. Ini tuh gara-gara Why? Sam nih. Sam kali Anda membuat semua orang Standar bermimpi 30 tahun. Mungkin ada kesini apa? Iya. Mungkin Ya, bisa kita kali ya. sama Yuda ya. Mungkin Jangan. gini kali ya, kecuali kalau misalkan ya di 15 tahun itu berhenti misalnya risanya di tempat kerja tapi kamu melakukan sesuatu lagi yang paling enggak bisa ngasilin pendapatan mungkin dari rumah, ya kan? Iya, Itu bisa. juga kan yang dilakuin sama beberapa content creator gitu ya. Mungkin udah sampai fire tapi enggak stop bikin sesuatu gitu, akhirnya kan ya tetap bisa dapat income lagi, bisa banyak nambahin yang kantong salah artinya investasinya. juga, fire tuh udah akhirnya nggak kerja sama Nggak sekali. kerja. Padahal bisa kerja dengan
memilih yang mau dan nggak mau juga Iya, udah termasuk kan mungkin. betul. Saya udah fire kalau gitu ya. Iya, Nggak iya, mau iya. ah. Kalau Iya, gitu. makanya kalau itu patokannya menurut gue udah fire. Gue bisa memilih untuk gue Nggak mau kerja, berani gue mau limit lanjut kerjaan, sekolah iya, lagi. benar-benar. Itu sangat Gue berarti gue kadang-kadang fire gue. Oh, iya, iya, iya. Olahraga jadi online, oke nggak mau fire gue. Bukan tergantung token listrik bunyi. Bukan. Iya, iya, tergantung brandnya masuk apa ini Tadi ya. loh ya, yang tadi Feli bilang ya, bisa nabung 15 juta per bulan dari umur 25 tahun. Seberapa banyak orang Iya. yang Waduh, bisa? iya, makanya. Itu kan udah out of context kan. Bener, Tapi gue bener. punya data ya, tebak-tebakan Oke. aja ya. Oke. Berapa, benar atau salah nih, konsumsi rumah tangga atau biaya hidup bulanan rata-rata penduduk Jakarta di 10 juta per bulan? Menurut lo benar apa salah? Satu orang. Ini pengeluaran Per rata-rata. kapita? Iya. Satu Per orang. Iya. Per orang. Iya. Angka rata-ratanya ya? Iya. Kalau angka rata-rata mungkin iya, tapi Nggak boleh mungkin iya, jawabannya iya atau enggak? enggak sih median, harusnya. median. Enggak terlalu besar atau terlalu kecil? Terlalu besar lah. Oke, lo? Gue pernah baca datanya itu benar. Kalau nggak salah ya. Datanya benar kan? Datanya benar, tapi memang mengejutkan sih. Mengejutkan. Oke. Per Lo orang. berapa? Iya. Masuk akal. 10 juta. Iya. 14 juta. Nah iya. Rata-ratanya 14 juta. Lo tahu salahnya di mana? Karena ada orang yang pengeluaran Salah per hitung. bulannya Iya. 100 juta dan Iya. ada orang yang pengeluaran per Itu bulannya kecil itu gara-gara banget. surveinya pik diikutin. Kalau Bener. piknya nggak diikutin, turun jadi Pik 2 Pondok juta. Indah, Menteng ya? Mungkin iya, Iya. Itu Iya, dia. itu terlalu banyak responden di sana. Makanya yang Harvey Moise bilang dipikir uang jajan gitu kan, 50 juta. Ya ada orang yang emang uang jajannya 50 juta, Iya, dia iya. nggak berasa. Kalau lu kan 50 juta dipinjemin ke orang ya gitu. Nggak dibalikin lagi. Ya. Nantinya dibalikin. Oh, nanti dibalikin, Cuma nggak tahu amin. kapan. Dibalikin sama siapa kan Iya. kita nggak tahu. Iya, iya. Nah itu, jadi si ketimbangan ini juga jadi faktor bagaimana pembicaraan FIRE di sosial media ya. Itu adalah dari orang-orang yang si bukan biaya hidupnya, penghasilannya tinggi, biaya hidupnya rendah, sehingga mereka bisa bilang semua orang bisa FIRE. Oh iya. Ya kan? Padahal kalau kita lihat datanya, ya enggak dong, berapa sih penghasilan rata-rata orang gitu. Yang selalu digembor-gemborkan adalah si soal pengeluarannya ya. Padahal secara pemasukan beda jauh mungkin gitu. Oke. Betul. Jadi ibaratnya mungkin pengeluarannya sama, tapi yang satu bisa nabungnya 80% dari pendapatannya, Iya. yang satu even 10% aja belum bisa gitu. Tapi lu ngitung pemasukan dan pengeluaran selisihnya berapa persen nggak? Dulu ya. Gue tuh baru ngitung yang tahun 2024 Iya, berapa, Yot? Gue 36% yang bisa gue tabung. Setiap bulan. Enggak, Total. Total selama setahun. Itu angka yang cukup baik atau enggak? Bagus dong. Oh Kalau iya? menurutku iya. Enggak, angka itu tergantung income lu berapa. Iya, Tergantung income lu berapa. Kalau income yang di bawah 10 juta, misalnya UMR ke bawah misalnya ya, lu cuma bisa nabung less than 50%, normal gitu. Tapi kalau orang income-nya 200 juta misalnya Iya. ya, Yud ya, amin kan? Amin. Single. Amin. Belum menikah. Iya, ada Akan tanggungan menikah. nggak? Belum punya Tanggungan tanggungan. nggak? Pelan-pelan aja, gue terlalu dikagetkan dengan ini. 50% iya bener juga ya. Kalau 200 juta, lu cuma bisa nabung 30%. 30%, 60 juta. Sedikit. Oh sedikit, oh tergantung income-nya ya? Tergantung berapa banyak tanggungan lu juga. Itu sih. Iya, itu Itu Sekarang sih. kan misalnya dua orang, yang satu dua-duanya punya income 200 juta yang tadi Iya. Feli bilang, tapi yang satu misalnya anaknya 2, yang satu masih sendiri. Iya. Lu kayak yang satu Masih sendiri tapi membiayai 30% keluarga. yang satu- Tapi sandwich generation kan bisa Iya, juga, bisa biayain juga. adiknya Bisa. Tapi gitu. baiknya menurut lu di angka berapa? Uang yang bisa ditabung kan kalau secara teori 30% ya katanya. Gede Investment banget, itu. 10. Oh 10 ya? Iya. Start with 10 lah ya, tapi Iya. itu starting point yang Bisa punya 10% aja untuk kayak majority orang tuh udah bagus banget. Oh udah bagus, starting 10%. Oke. point, iya. Jadi maksudnya kan banyak orang yang takut memulai investasi karena dia rasa kalau modalnya kecil nggak jadi apa-apa gitu. ya, Ternyata ya, ya. memang kalau 10% aja udah cukup baik gitu ya. Iya kalau dimulai Itu pertama majority kali orang dan ya. tergantung penghasilannya Iya. berapa balik Oke, lagi betul. gitu. Jadi mungkin yang bikin lo kaget adalah karena angkanya gede ya kan, dan mungkin karena banyak yang nggak tahu kemana gitu loh. Iya nggak? Gua, kalau gue udah tahu kemananya kan selalu gue catat. Emang ternyata emang beban yang gue tanggung cukup gede, jadi akhirnya cuma dapat 36% itu. Iya. Tapi emang lu tanggung berapa orang? Maksudnya setiap bulan? Ya serumah lah. Berapa orang itu? 15? Oh, 4. Gue Banyak punya banget ya. panti kalau 15. Ya siapa tahu kan lu sering cerita kan, sepupu tetangga bawa gue itu. bikin panti Itu asuhan. bocil-bocil yang satu mobil. Oh iya, itu emang jajan doang Oh itu itu mah. jajan doang. 4 orang plus lu. Ya plus gue jadi 5. Plus dia.
Ya masih oke lah. Masih oke lah. Karena tanggungan lu. Oh enggak, gara-gara gue baru sadar kenapa jadi sedikit tuh gara-gara gue tabrakan mobil. Oh iya. Ya kan ada biaya beli mobil. Makanya Oh Iya. iya benar-benar ya oke lah One kalau off gitu. lah, one off. Kalau lu berapa persen biasanya? Rata-rata deh. Yang bisa ditabung. ya mungkin di atas 70 sih. Di atas 70. Ya karena again penghasilannya oke tapi tunggal gitu kan Iya. enggak. Iya lo Feli penghasilannya 1 miliar sebulan. Ya. Amin saja, Amin. ya kan. Walaupun sebenarnya ada tanggungan, tapi misalnya tanggungan gue tuh juga sama-sama bekerja gitu loh. Jadi cuma bayar biaya rumah yang general doang gitu kan. Jadi ya beda lah. Kalau Aku minimum di 30% sih. Minimalnya 30%. minimum 30%. Gue tahun ini juga 30-an% tapi iya Itu gara-gara tergantung. tinggal di Jepang 1 bulan ya? Bukannya liburan Saya itu. tahun lalu di Eropa 1 bulan kebetulan. Iya. Makanya tahun lalu Bukan lebih kecil liburan lagi. itu bukan. ngekos guys. Tapi ngekos. Jakarta itu, Jepang itu biaya hidupnya sama kayak Jakarta. Jakarta iya? yang emang gila. Oh. Jadi pas di Jepang tuh gue gak terlalu berasa sebenarnya untuk biaya hidup. Jadi ya anggaplah cuman bayar tiket pesawat sama Airbnb. Hari-hari tuh kayak beneran kayak Jakarta aja. Harga di supermarket belanja tuh sama kayak Jakarta. Oke. Tahun lalu di Eropa baru menangis saya. Itu baru kayak gila gue gak nabung ya. Oh gue sebulan di Eropa oke. Itu gak bisa kayak gitu. Tapi itu juga part of fire gue. Iya. Karena dulu gue sama suami sama-sama kerja kantoran, mau cuti 2 hari aja. Sebelum cuti ribetnya nyiapin kerjaan 2 hari, dan setelah cuti ngejar kerjaan yang ditinggalin pas cuti. Jadi kayak begitu sama-sama sekarang freelance, pokoknya kita mau liburan sebulan gitu. Jadi itu part of Dan rencana. itu sebenarnya kayak fire-nya kan. Betul. Kayak tahun lu nabung buat apa ya, orang buat ini. Iya, ya iya. kan? Tahun ini tuh ya total gue nggak kerja itu sekitar 3 bulan. Jadi kayak gue liburan sama temen gue liburan 6 minggu sama keluarga, pergi umroh, itu tuh di total tuh 2,5 bulan hampir 3 bulan. Jadi mungkin bisa jadi definisi baru fire. Jadi kayak fire-nya itu bukan berkelanjutan, bisa cuma 3 bulan, Iya, 3 bulan betul. stop kerja, mungkin 6 bulan stop kerja, bisa kayak gitu juga ya. Dan nggak harus di ujung umur kita gitu betul, kan iya. sebenarnya. Dan pembicaraan ini sebenarnya adalah gimana caranya kita ningkatin skill kita, gimana caranya biar kita kerjanya dikit tapi dibayarnya gede gitu. Betul. Ya kan? Dan nggak cuma jadi content creator sih Yud. Misalnya Jadi koruptor. Enggak dong, enggak juga dong. Ini simpanan ini. Meskipun koruptor tuh return of investment-nya gede Iya. banget loh. Memang. Ya Lu kan? ada kesempatan lu ngelakuin korupsi gak? Berapa dulu? Ya, kalau korupsi, Kalau sudah ada niatnya sih. Harga integritas tuh gue tuh mempertanyakan banget loh. Lu berapa harga lu? Jadi oke. ada harganya integritas. Coba gini. lu harga ngeliat- integritas lu berapa enggak? Coba di orang tiba-tiba korupsi terus cuman kayak berapa puluh M tuh kayak lo ruginya sih gitu. Mas Yeah. kalau lo mau ditangkap penjara sekalian berapa triliun gitu. Gue nggak kebayang karena nggak tahu ya kalau di depan mata 1 T kan getar gak Jadi lo? harga Gue gak perlu satu tes sih, gue udah goyang 10 sih. M goyangan lo. 10 M suruh judi online Kali promoin dua aja, goyang. kali dua gue masih goyang. 20 M kan. Kali 20 M kayak wah, kayaknya gue promoin terus menghilang sama Gimana mereka hilang? juga bisa Iya. gitu kan. Itu yang pertanyaan gue setiap kali ada orang tersangka korupsi, terus korupsinya kecil kayak "Kenapa sih lo? Nanggung ya. Kok harga integritas lo cuman segitu? Bahkan yang berapa ratus juta juga Iya kan, ada kayak- kan. Iya, kayak Ngapain gitu. Tadi sampai mana gara-gara ngomongin itu Iya, jadi iya, dari lupa fire jadi lagi. kayak integritas. Oh, bukan ke skillnya. Skill apa yang selain jadi content creator ya? Apa sih yang bisa dibayar lebih besar, tapi kerjanya tuh lebih sedikit gitu? Ada ide nggak? Soalnya gue kayak sering banget nih ibu-ibu tuh kayak, pengen banget kerja dari rumah, pengen banget menghasilkan uang yang lebih besar, tapi ngapain? Dan gue selalu nggak bisa jawab. Jawabannya selain konten gitu. Karena itu yang gue lakukan. Iya. Tapi siapa tahu kalian ada ideas. Tapi sebenarnya maksudnya dia bisa melakukan hal-hal lain tapi di-boost dengan konten. Iya, gitu. bisa juga Iya. sih, bener Hal juga. lain tapi di-boost dengan konten gitu. Jadi sebagai media promosinya. Bener, karena ujung-ujung maksudnya kalau kita lihat ya, yang paling bikin gua kaget ya pas pemilu kemarin, kayak bahkan kayak Pak Arsyad gitu, Pak Lutfi gitu ya, sampai ngonten gitu. Iya. Kayak gua sudah berpikir, maksudnya orang oh seperti masih mereka. nyari duit juga nih orangnya. Nyari endorse, nyari Nggak ada buku awareness, import ya dia nyari ya. awareness. Berarti kayak sepenting itu ya konten Iya. sampai mereka mau, misalnya ngonten kan, apalagi udah berumur seperti itu kan, Iya. mungkin tidak mudah sekali ya gitu. Jadi kayak, ya kayaknya semua apapun itu harus lu bungkus dengan, ya. Content creating Tapi ya. kalian encouraging orang buat konten nggak? Aku iya banget. Iya. Apalagi Gua iya yang banget. masih muda-muda. Kayak aku selalu kayak kasih tahu followersku kayak lu tuh kalau mau punya pendapatan lebih ya, orang di dunia ini harus tahu lu ada.
Kalau orang di dunia ini aja nggak tahu lu ada, gimana lu bisa punya kesempatan untuk bisa ngasilin lebih dari kebanyakan orang gitu. Apalagi kalau misalkan lu tuh nggak modal yang tadi kuliah di luar negeri dan lain-lain gitu. Jadi harus show diri lo gitu. Kalau diem aja juga ya siapa yang lihat gitu. Kesempatannya sulit datang kan gitu. Dan ya gue tuh kan gue punya banyak temen juga yang akhirnya gue tahu orang tuh malas nonton karena dia tahu belum menghasilkan dari sana. Akhirnya gue bikin challenge, kalau lu bisa ngasilin 100 video dalam waktu berapa bulan, lu akan gue yang ngasih uangnya. Dan dia beneran ngelakuin itu dan dapat uangnya, dapat uang dari gue, tapi di saat bersamaan Instagramnya juga tumbuh dan akhirnya bisa ngasilin duit dari sana juga. Ini berapa? Maksudnya bayar berapa? Yud 100 Mau video? ikutan ya? Nggak ada, abis ini bisa ikutan Iya nggak sih. sih? Ya gue kenal dulu aja guys. Terlalu Bukan banyak orang nanti asing. yang ditunggu. Berapa tapi siapa tahu ya. Nah siapa tahu kita jadi mau ikutan Nggak banyak, memotivasi nggak banyak, orang nggak kayak banyak, gitu. nggak banyak. Itu Orangnya ide yang bagus ya kan. Siapa tahu maksudnya kan. Iya, kita jadi punya ide bisa. juga. Gitu. Karena di saat yang bersamaan ada yang bikin podcast juga, akhirnya bisa diapresiasi juga. Karena Iya. kan orang tuh ngerasa kan konten nggak harus bikinnya kayak gimana kan, Iya, yang penting bener. ngupload aja dulu aja. Iya. Atau buat gua konten yang bagus udah nggak ada, semuanya ujung-ujungnya di kuantitas dulu, Iya. orang bisa dikenal gitu. Dan sekarang kayak makin niche-nya sih, kayak ininya Iya. kontennya kayak mencari tempat parkir gitu di mall. Iya. Makin niche gitu loh. Jadi kayak nggak usah ragu lah maksudnya. Betul, iya. Go for it aja. Iya. Dan kayak nggak usah mikirin nggak punya lighting, nggak Oh, ada iya. alatnya. Makin tidak Gue ada gini lighting. doang di mobil yang nonton sama aja kayak gue di studio. Iya. Kayak nggak ngaruh. Yang penting tuh Betul, kayak betul. lo upload, lo ada isinya dan orang dapat sesuatu, udah contentable banget gitu. Nah terakhir nih ya, hal-hal yang kalian lakukan untuk upgrade skill sampai bisa kayak sekarang gitu kan. Ini kan membantu kalian untuk fire ya. Oh, iya. Profesi kalian ya, lu dulu yuk. Kalau gua tuh yang baru gua sadarin adalah kita perlu main di tempat baru. Kayak dulu gua kan Menarik. komedian aja. Sampai akhirnya sekarang kenal sama orang-orang di dunia keuangan, itu kan membuka lapangan pekerjaan baru buat gua juga. Jadi ternyata bisa jadi kita segitu-gitu aja gara-gara kita terlalu nyaman di satu titik dan nggak mau nyoba berinteraksi atau berkegiatan di tempat lain gitu. Karena dengan berkegiatan di tempat lain bisa jadi itu membuka peluang-peluang kerjasama baru gitu. Itu yang gua Caranya rasain gimana banget. tapi? Kalau gue dulu kan cukup beruntung gara-gara pas pandemi gue ngeliat Civeli di TikTok ngomongin saham, gue akhirnya ikutan kan dan disambut dengan baik sama orang-orang, diajak ke influencer inkubatornya bursa. Gue waktu itu cukup beruntung dari sana lah. Nah sekarang mungkin buat yang nggak dapet kesempatan kayak gitu ya mungkin kan komunitas banyak banget ya, lu cari dimanapun ada komunitas. Jadi misal lu fotografer, ya mungkin jangan cuma di komunitas fotografi, karena kalau kayak gitu ya kerjanya masuk ya saingannya Teman-teman doang banyak. gitu ya. Tapi kalau fotografer tapi juga berkegiatan di komunitas reptil, jadi kalau komunitas reptil mau bikin acara dan butuh Iya, besar butuh banget. fotografer, lu akan ininya iya, lu kan akan diajak kerjasama karena kan yang kita diajak kerjasama bisa jadi gara-gara pertemanan kan itu. Gua rasa sih itu Networking ya. ya. Oke, lu Val? Iya, gue lagi berpikir nih. Iya, benar. Menurut gue lagi baca satu buku, pernah dengar Edward Suhadi lah ya. Iya. Oh, tahu. Iya, Ya, gue lumayan tahu, suka sama bacaannya, apa tulisan Tulisannya dia. bagus-bagus. Terus dia bikin buku. Caption Captionnya Instagramnya bagus. bagus banget Iya. ya. Bahkan banyak captionnya yang dijadiin materi di buku Oke. gitu. Which is good juga sih ya. Berarti kita menulis ketika bukan dipaksa menulis full gitu kan, tapi lu ngambil ketika kapan lu Iya. time lu suka nulis kan. Buku baru dia Panduan 5 Jari gitu. Gue belum selesai bacanya, tapi ada satu yang gue langsung keinget banget adalah yang penting itu bukan kayak tujuannya kita atau kita mau kemana. Itu bukan sesuatu yang mendefine kita, tapi kayak proses kita menuju ke sananya itu yang sangat menentukan diri kita. Oh, Jadi yang oke. penting tuh adalah maksudnya apakah kita menjalani proses yang benar. Lu mau jadi presiden, lu mau jadi artis, lu mau jadi whatever, yang menentukan kita bakal sukses apa enggak ya apa yang kita lakukan itu Prosesnya ya. prosesnya Bagus dan banget lagi. dan habitnya mungkin harus baca bukunya Iya. ya kan bahasa-bahasa dia bagus dan kita semua pasti punya habit yang membawa kita sampai hari ini gitu dan mungkin gue share satu habit yang agak aneh gitu ya tapi gue coba untuk kalau lu lagi nyetir di jalan tuh kan jauh ya dari Tangerang gitu ke Jakarta ya bisa 1,5 jam gitu kan
Nah daripada gue denger lagu, sekarang gue ngobrol sama teman baru. Di? How? Di ChatGPT. Oh, oke. Kan sekarang bisa advance voice itu loh. Jadi kayak kita nggak usah ngetik, tapi kayak dan dia suaranya udah bagus banget sekarang. Jadi kayak gue kan selalu kepikiran, oh ya gue mau cari tahu tentang trip ke sini gitu ya. Maksudnya nggak mesti sesuatu yang berbobot ya. Nanya aja kayak, ini kalau saya mau ke sini 3 hari kemana dulu ya? Atau kayak tadi gue makan ayam, itu berapa kalori ya? Gitu-gitu aja. Seru banget. Seru juga emang ya. Inspiring ya kalau Felicia itu ya. Iya, ngobrol sama nih berdua itu memang teman baru yang sangat mengasyikkan. Jadi coba. Oke. Menarik. Aku udah coba itu malam-malam sampai suamiku besokannya, kamu ngapain sih? Siapa? Gara-gara gue baru download yang berbayar itu kan. Oh, itu cuma bisa berbayar ya? Aku maksudnya baru berbayar, jadi aku coba tuh si fitur Gue ya. nggak tahu yang gratis bisa nggak, tapi mungkin. Iya, suamiku Tapi ya, besokannya ngerti kayak, banget lu sih, ngapain mau." sih katanya. Kalau Alif, Kalau Alif aku- banyak banget di belajar nih. Aduh, kalau aku sih, ya tadi sebenarnya udah dijawab juga sama Yuda, sama Feli, ya proses. Tapi kalau yang aku lakuin dulu, sebenarnya itu join komunitas. Karena kan setiap orang tuh punya bubble ya. Bubble tuh dalam artian yang tadi pengaruh keluarga, terus juga lingkungan. Kalau misalkan kita nggak berusaha keluar dari bubble kita jadi nggak tahu dunia lain tuh seperti apa. Contoh nih, kalau aku misalnya pernah hidup di dalam kemiskinan, jadi yang aku tahu hidup yang normal tuh kayak gitu, gitu. Hidup yang di luar sana tuh nggak normal. Padahal sebenarnya kalau aku berusaha keluar dari bubble itu, banyak loh kehidupan ini tuh berwarna gitu. Bisa apapun tuh sebenarnya bisa kamu lakukan gitu misalnya. Jadi waktu itu aku kan sempat nggak punya mimpi lagi, tapi ketika menikah terus akhirnya aku ikut komunitas. Jadi menurutku komunitas itu yang sangat berperan penting sih, dan komunitasnya itu memang yang sangat-sangat berbeda sama lingkungan pertemanan aku yang dulu gitu. Akhirnya bisa mencapai aku ke titik sekarang, dan aku tuh selalu kalau punya penghasilan pasti langsung aku sisihin, entah itu untuk beli buku, terus juga ikut seminar dan lain-lain, sertifikasi. Jadi upgrade terus gitu tiap tahun. Ibaratnya mau kita udah paham pelajaran itu, tapi aku tetap mau dengar dari orang lain, mau dengar versinya Kanisa, mau dengar versinya perencana keuangan lain gitu. Jangan ngerasa, oh sekarang kita udah bisa, kayak gue yang paling pintar, nggak gitu. Cakep jawabannya. Kalau gue bagus nih ya, banget. terakhir adalah banyak orang yang nggak menyadari bahwa kalau lo pengen punya uang, lo tuh harus tukar itu pakai waktu. Jadi kayak pengen sih dapat penghasilan tambahan, tapi lo nggak mau ngorbanin waktu tidur lo, nggak mau ngorbanin waktu main lo sama teman-teman. Kayak tadi omongan kita ya, sebelum syuting ini, aduh lagi sibuk banget nggak bisa main gitu kan, lu bilang gitu. Terus kayak, iya ini lagi sibuk banget nggak bisa diajak ini, nggak bisa diajak itu. Ya karena mereka sedang memprioritaskan waktu mereka untuk jadi uang. Sebenarnya itu, sesimpel itu. Waktu gue pertama kali nikah, itu gue menyadari bahwa, wah selama ini tuh pakai mobil bokap ya. Kalau mau beli mobil sendiri tuh nggak punya, dan mobilnya gue balikin kan. Kalau gue mau beli mobil sendiri, gue nggak bisa nongkrong, gue nggak bisa kemana-mana. Gue bener-bener harus fokus sama hidup gue, gimana caranya biar si penghasilan UMR ini tidak lagi jadi UMR dan penghasilannya jadi nambah. Nah itu gitu, gimana lo emang pasti kurang tidur, emang pasti jadi jarang main, tapi ya fokus untuk cari penghasilan lebih besar gitu. Gila nih, ini episode terlalu daging nih. Wahyu ya, Wahyu. Terlalu daging. Integritas, fire sampai ini ya. Banyak ya, main Dan ini korupsi proses ya. itu dilakuin semudah mungkin. Semudah mungkin, Iya, karena makin tua begadang ngantuk banget. Biasanya bukan ngantuknya. Suara langsung ada tenggorokan. Begadang dikit besoknya langsung sakit. Bener. Iya. Ya segitu aja episode kita kali ini. Kalau ada teman-teman yang ada ide mau kita bahas apa, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa buat like, komen, sama subscribe YouTube channel Memutus rantai. Bye. See you.